kieu selain orang kafir ya nya, selain orang kafir. Selain orang yang kafir kepada Allah, artinya kita ni umat Islam, isi hidupnya itu di dunia ini yaitu perjalanan untuk mendapatkan ridha Allah. Ya. Khusus ya kanggo orang mukmin. Ya. Supaya kieu jemaah. Jadi tujuan hidup kita ini sebenarnya adalah berjalan ya dari mulai lahir 0 tahun sampai sekarang sampai ka maut mungkin teh isina perjalanan orang mendapatkan ridha Allah gitu. Ya. Tidak ada yang lain sungguhnya. Nah, supaya perjalanan kita itu bisa sampai tujuan dengan selamat dan keinginan kita tercapai ya, maka anu dibutuhkan dina perjalanan urang teh kahiji kompas ya. Karena di mana orang berjalan tanpa ada kompas nyasar gitu. Yang kedua butuh penerangan. Lamun orang berangkat na poek puting ya nyasar oge, jadi butuh penerangan. Anu katilu teh nyaeta suluk ya. Suluk teh ikhtiar dina bahasa urangna gitu ya. Jadi penerangan dalam perjalanan ya yaitu istiqomah. Jadi supaya orang di dalam perjalanan ini terang ya itu perlu istiqomah ya, istiqomah dalam hal amal soleh sareng ibadah kepada Allah ya. Jadi eta penerangan perjalanan orang teh istiqomah ya. Kompasnya dalam perjalanan kita itu adalah takwa ya. Takwa kepada Allah. Nah, sulukna dalam perjalanan itu ikhtiarna nyaeta bari ibadah yang benar dan ikhlas. Eta suluk ya. Maka kalau ini udah dapat nih yang 3 ini, insya Allah perjalanan kita ini dalam kehidupan kita akan sampai kepada ridha Allah. Gitu. Ya. Sekarang apa saja kompas yang dimaksud kompas tadi, yang dimaksud penerangan, dan yang dimaksud dengan suluk dalam perjalanan kita. Ya, ya ayat 3 jamaah anu dikategorikan atau dipecahkan ku Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, ini saya tukil dari kitabnya Sirur Asror. Jadi beliau membagi 3 syarat perjalanan urang teh. Kahiji sulukna tadi nyaeta syariat. Ya. Peneranganana nyaeta torekat. Kemudian kompasna nyaeta hakikat. Ini yang dibagi ku Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Maka beliau dalam kitab Sirur Asror, beliau berkata begini. Inna tariqo syariatun wa tariqotun wa hakikotun. Gitu. Jadi sesungguhnya jalan terang itu terdiri dari syariat, torekat dan hakikat. Gitu jemaah ya. Fasmalaha ma'musila gitu. Maka dengarlah perumpamaan berikut ini. Ya. Fasyariatun kasafinatin wa tariqatun kal bahri. Ya. Suma hakikatun durun gola gitu. Jadi saur Syekh Abdul Qadir Jailani, syariat itu ibaratnya perahu gitu. Sapinah itu perahu. Jadi kalau kita di pesantren ada kitab sapinah, itu kitab perahu. Ya. Perahu itu yang dimaksud adalah kendaraan atau alat. Gitu. Ya. Kemudian wa tariqatun kal bahri. Nah, tariqahnya itu adalah lautnya, lautan yang luas gitu. Ya, samudra lah. Naon maksudnya disebut tariqah itu adalah
lautan artinya tempat. Tempatnya, keberadaannya itu adanya di thariqah gitu ya. Kemudian summa hakikatun durun gola gitu ya. Kemudian hakikatnya itu ibarat mutiara gitu. Durun itu mutiara ya, mutiara yang ada di dalam lautan ya, di samudra. Golan itu maksudnya sangat mahal. Jadi kalau kita di Arab itu, kalau kita bilang oh harganya mahal, hada golin cina gitu, ya, gitu, mahal gitu. Nah, maksudnya Al Imam Syekh Abdul Qadir Jailani ini ingin menyampaikan begini, ya, bahwa ridha Allah itu, ya, harus dicari. Harus ada usaha kita. Dan tidak bisa tidak dengan alat. Harus menggunakan alat. Di antara alat-alat ini ya seperti masjid. Ini alat. Ya, nggak bisa kita sholat di gurun pasir begitu aja tanpa membangun masjid. Tiasa gitu. Kudu aya alatna. Gitu. Ibadah sholat kudu aya sajadah. Kudu aya alat. Nah, matak itu termasuk alat dalam hal ini. Alat ibadah kita apa? Fikih. Makanya disebut syariat. Syariat itu sebagai alat gitu. Karena fikih untuk mencapai ibadah kita supaya baik dan benar itu perlu adanya fikih gitu alatnya. Ya. Nah kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani ya, qala fasyari'atun akhozun bidinil kholiqi gitu. Syariat adalah berpegang kepada agama Allah. Ya. Jadi syariat kita itu berpegangnya kepada agama Allah. Ya. Wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala gitu. Kanggo menegakkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah gitu. Jadi orang sholat, puasa yang termasuk syariat itu dalam hukum rukun Islam anu 5 eta kudu boga tujuan. Tujuanana eta harus menegakkan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah gitu. Jadi ulah asal kacak-kucuk salat teh kudu boga niat tujuan ya. Wa tariqatun ahzun bi akhwato kal warai gitu. Dan tarekat itu ya adalah bersikap waro. Naon bersikap waro? Berhati-hati ya. Berhati-hati dalam perilaku takwa sareng soleh gitu ya. Dalam ibadah. Karena begini jemaah. Hati-hati dalam perkara ibadah ya. Al aslu fil ibadati gitu. Jadi asal hukum dalam perkara ibadah itu tahrimu haram. Ila bidalilin, kecuali ada dalil yang membolehkan. Ya. Jadi nggak sembarangan ibadah. Sholat boleh nggak? Wajib. Ya. Tapi dina waktu haram tuh? Haram. Gitu. Puasa dina hari tasrek haram. Gitu. Ya. Jadi dina perkara ibadah juga kita harus hati-hati. Gitu. Tidak boleh asal sembarangan gitu ya. Harus make karena hukum syariatna gitu. Ya. Termasuk juga perbuatan amal soleh. Amal soleh itu baik jemaah. Kita berehan tuh baik, sedekah itu baik, infak itu baik. Tapi kalau kita infak sedekah untuk membangun gereja, kumaha? Hah? Untuk bangun diskotik, untuk bangun karaoke, infak yeuh cenah. Ya. Nggak bisa. Mata kudu aya hukum natea gitu ya. Wa azimatun karyadoti martabatila gitu. Dan orang itu ya ahli torekat itu harus punya kemauan keras seperti untuk mengekang kebatilan, mencegah kebatilan. Itu harus didorong ke kemauan keras gitu. Ya. Ibaratnya berkata Syekh Nawawi Al-Bantani, man romadurol lisafinnati yarkabu gitu. Ya, siapa yang
pengen mendapatkan mutiara itu kedah menaiki safinati yarkabu gitu, kedah menaiki perahu gitu ya. Untuk apa? Untuk ke tengah laut, wa yagudu bahron ya, untuk menyelam ke dasar laut, summa daron hasola gitu, kemudian mengambil mutiara tersebut gitu di tengah lautan itu ya. Jadi kedah ada ikhtiar tadi jamaah ya. Wa qala aidon ya. Ya akhi, ini diingatkan nih oleh penyusun kitab ini ya, yaitu Syekh siapa tadi teh Abdul Qadir Jailani ya. Beliau mengingatkan nih, bahasanya ini bahasa mengingatkan. Ya akhi katanya, hei saudaraku. Orang yang ngaji kitabnya dipanggilnya saudaraku, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya akhi wa kaza tariqatun wal haqiqatu gitu. Hei saudaraku, torekat dan hakikat itu min ghairi fi'li syariatin lan tuhsala gitu. Jadi syariat dan hakikat itu tidak akan bisa didapat kecuali dengan menjalani syariat. Syariat itu dimaksud apa? Ibadah. Ya, anu aya dina keterangan dina bab fikihnya, bab salatna, bab toharohna ya. Gitu. Jadi gini jamaah, dari keterangan tadi ya, saya ingin menganalogikan gini ya. Kalau nabi dan rasul itu hak prerogatif Allah. Mau bisa si Fulan, Haji Aksa atau siapapun minta supaya ya Allah angkatlah derajat aku, pangkat aku supaya jadi nabi, jadi rasul, mual. Apalagi sekarang sudah ditutup Rasulullah SAW ya. Tapi kita sebagai manusia biasa bisa mendapatkan pangkat sebagai waliullah. Bisa, ada jalannya. Gitu, ya. Makanya kita kupas sekarang nih, jamaah. Ini yang ngajarin langsung Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Jadi para waliullah di dunia ini, ya kalau kita pelajari sejarahnya ya, itu berasal dari kalangan manusia biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani berangkat dari anak yatim biasa, ya. Banyak lagi Al Imam Ghazali. Kemudian yang paling dekat ini Syekh Abdul Muhi Pamijahan, ya. Tapi orang-orang biasa yang berangkat kemudian menjadi ahli torekat. Dari mana dia bisa menjadi ahli torekat? Dari mempelajari, mendalami ilmu-ilmu tasawuf. Nah setelah mendalami ilmu tasawuf, kemudian dia ada bagian aliran torekat di dalam ilmu tasawuf. Ya. Nah di sini para wali itu punya 9 tingkatan, tapi saya nggak akan bahas di sini, nanti di lain waktu. Ya. Nah kemudian yang penting harus kita ketahui jemaah, seperti apa ciri ahli torekat yang sesungguhnya. Ini, karena kan banyak sekarang yang ngaku ahli torekat Naksabandia, torekat Sattaria misalnya, Qadiriyah misalnya. Banyak orang yang ngaku ya sebagai mursyid torekat gitu. Nah kita harus paham seperti apa, jangan salah ikut, nanti nyasab ya. Pertama, fa'alaihi tajzinun lidokhirihil jali gitu ya. Ahli torekat yang sesungguhnya pertama itu orang yang salik, disebutnya salik di sini ya, orang sufi yang konsisten dalam perkara spiritual. Jadi ahli tasawuf yang benar-benar memang dia sufi dan konsisten. Ente kadang sufi, kadang ente gitu. Di depan jamaah sufi giliran aya politik ikut-ikutan ente gitu ya, ikut kampanye tak eta lain ahli tarekat nu kitu mah ya. Gitu. Itu enggak seperti itu. Nerima amplop diam-diam. Enggak gitu ya. Yang benar, ulama yang benar itu konsisten dalam perkara sufinya, bukan masalah fikihnya, ini ketasawufannya sufinya ya. Nah,
kemudian tazinun lidokhiri lil jali gitu. Orang tersebut akan selalu terlihat. Nah, jadi tekanannya ini terlihat oleh kita. Ya. Ada orang katanya, oh itu orang gila tuh pakaiannya acak-acakan, oh itu wali. Enggak. Jadi ahli tarekat yang benar itu yang kelihatan. Bisa diukur oleh kita. Ya. Diukur dalam hal apa? Dalam hal tazinun lidokhiri lil jali gitu. Dia selalu terlihat untuk memperbaiki ibadah dohirnya. Dohirnya itu harus kelihatan ibadah. Jangan saya mah nggak perlu sholat, orang mah nggak nepi jiwa orang ke Allah, ente. Harus kelihatan dohir ibadahnya, ya, gitu. Jadi bukan penampilannya bukan, tapi dohir ibadahnya dalam hal ini, ya. Selalu dia perbaiki itu, selalu dia perbaiki dohir ibadahnya. Bisyariatil yunawwiro qalba mustala gitu. Dengan apa cara dia memperbaiki ibadahnya, dohir ibadahnya? Dengan hukum-hukum. Perkara hukum itu ada di perkara fikih. Jadi fikihnya dibenerin. Gitu, fikihnya dibenerin, ya. Sehingga dari jiwanya itu muncul cahaya. Gitu. Akan terlihat wajahnya beda, wajahnya itu orang yang selalu memperbaiki dohir dengan fikihnya, itu ibadah dengan fikihnya. Nah kemudian akan terlihat, orang ini akan terlihat bercahaya wajahnya, ya, yang menerangi jiwanya gitu. Nah kemudian orang tersebut mujtala, selalu mengambil jalan suluk gitu. Jalan suluk itu maksudnya ikhtiar untuk ibadah dohir, ya, dengan rutinitas syariat yang benar. Jadi nggak ngada-ngada, syariatnya ya sesuai dengan matan sanatnya. Jangan ngambil orang yang ahli ibadah tapi sanatnya nggak jelas, matannya nggak jelas, itu nggak boleh diikutin sama kita sekalipun dia pangkat habib dan apapun, ya, gitu. Nggak bisa kita ikutin yang seperti itu, ya. Kemudian begini jamaah, yang harus kita ukur kalau dia menjadi ahli dakwah. Ya, jangan dakwahnya itu yang benar dan baik itu cuma diisinya dan kemasannya aja. Jangan dilihat itunya. Karena orang pintar dakwah sekarang banyak. Isinya benar, kemasannya bagus, itu banyak yang ahli dakwah seperti itu, ya. Tapi orang tersebut yang dikatakan ahli sufi, ya, torekatnya benar, harus dengan contohnya yang baik. Ya, karena yang diajarkan oleh Rasulullah uswatun hasanah. Jadi dakwahnya itu ibadahnya benar, ya. Hukumnya benar, mencontohkan. Gitu. Tidak pura-pura jadi wali, ente. Harus mau mencontohkan diri, gitu, ya. Kalau yang tidak pakai contoh itu apa? Bukan dakwah, dagang. Dagang mah tuh kudu pakai contoh. Lu penting mah kemasannya bagus, isinya baik, udah jualan. Kalau dakwah harus pakai contoh. Gitu jemaah, ya. Nah, yang kedua, orang sufi ahli tarekat itu dia akan menghiasi lahiriahnya dengan syariat, gitu, ya. Walaupun caranya beda-beda. Nah, ini jemaah, ini cara-cara ini yang bisa menjadi patokan kita untuk mengukur ahli-ahli sufi yang tarekat tersebut, ya, ahli tarekat yang sufi itu, ya. Walikuli wahidihim tarikum min turukin gitu. Para ahli sufi itu atau mereka yang sudah mencapai tingkat waliullah, ya, punya cara tarekatnya masing-masing. Ini kita perhatikan, punya cara tarekatnya masing-masing. Tapi pada intinya adalah yahtaruhu fayakunu min zawasila gitu. Mereka memilih cara untuk mengantarkan jalan dirinya ke arah yang terang, yaitu ridha Allah. Ya. Jadi nggak ada
orang ahli torekat, bergelar Habib apa segala macam, tapi nyekek botol, nggak ada. Sampai ke ayeuna teh botol teh lehernya kecil-kecil karena keseringan dicekek. Nggak ada botol yang lehernya gede, nggak ada, dicekek terus atau jadi kecil, ya, gitu. Nah, kemudian mereka itu orang-orang ahli tarekat yang sufi, ya, tidak pernah meninggalkan nafsu, selalu meninggalkan nafsu dunia, ya. Tapi tidak pernah meninggalkan pemberian dari Allah untuk kebutuhan dunia. Jadi tidak pernah nafsu ngaberik-berik dunia, tapi nampi rizki ti Allah. Kanggo naon? Kanggo ikhtiar jalan agama, jalan ridha Allah. Ya, gitu. Tapi nggak pernah ada nafsu ingin hayang jadi pejabat, suap sana, suap sini, hayang menang proyek, suap sana. Nggak. Gitu, ya. Tapi kalau Allah kasih rezeki diterima dan digunakan untuk jalan ridha Allah, ya. Gitu. Misalnya gini jamaah. Kita boleh nggak mengambil jalan Allah untuk mendapatkan janji-janji Allah, boleh nggak? Boleh. Ya. Asal caranya benar. Seperti contoh gini. Orang ahli tarekat, orang sufi ahli tarekat itu pasti rajin puasa. Tidak hanya sholat sunnah, tapi rajin puasa. Ya. Kenapa melakukan rajin puasa para ahli sufi itu, ya, ahli tarekat yang sufi itu, yang tasawuf? Karena berpedoman kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ya. Talabi sawabi minallahi ta'ala. Jadi orang yang berpuasa dengan cara ikhtisaban itu dianjurkan, malah dianjurkan, motivasinya itu untuk talabi sawabi minallahi ta'ala, mencari hadiah janji-janji Allah. Boleh gitu, ya. Seperti misalnya gini, seorang ahli tarekat sufi puasa terus wiridan, ya, Asmaul Husna dan segala macam untuk mendapatkan seperti hijib, misal baheulanya ulama baheula tah mengambil ilmu hijib, mengambil ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu ulama baheula. Ayeuna mah tara teu aya. Dulu di pesantren itu diajarin, diberi motivasi santri untuk ngamalin puasa anu, ya, sehingga dia punya apa? Punten-punten ya jemaah, ya. Dulu saya ditakut-takutin nih, kamu kalau puasa ini, amalan ini, kemudian kamu melanggar yang 5M, maka kamu akan cilaka. Alhamdulillah teh jadi sieun. Jadi sieun, sekalipun gaul dengan preman, orang lain mabok, kita mah takut. Karena aya janji teh. Hek budak ayeuna, aya teh nu kitu. Ya, mata sok tawuran, sok narkoba bebas segala macam karena nggak punya perisai diri. Di antara perisai diri itu janji Allah itu tadi. Kan si santri itu merasa saya udah capek-capek nih puasa sekian hari, wiridan, nggak tidur, kurang tidur. Kok jadi mubazir? Cuma gara-gara ngelanggar yang 5M, madon, maling, mabok, main, ya, gitu. Akhirnya kan yang ijidina entah, gitu, ya, gitu jamaah. Nah ini cara ulama dulu memberi motivasi kepada para santri, ya. Kemudian yang ketiga, cirinya seorang sufi tarekat yang waliullah, dia itu lebih sering kajulisihi bainal anami murabbian gitu. Orang-orang para waliullah itu yang ahli tarekat sufi yang sudah meningkat kepada derajat kewalian, dia itu lebih sering duduk di antara dua tidur sambil mengajar.
Nah, ini pemahamannya ada dua jemaah. Ya, kalimat ini nih, kalau diambil dari sisi mantiknya ada dua ini, ya, dari ilmu mantiknya. Jadi kajulusin seperti orang yang duduk bainal di antara anami mirobian, di antara dua tidur sambil mengajar. Ada makna orang ini tidak pernah kenal lelah, ikhlas untuk mengajar, satu, ya. Yang kedua, model ngajarnya itu tara diuk kieu. Teu nganggo meja tapi kitu tah. Ngalugotna teh. Hah? Ngalugotna teh kitu. Itu ciri. Jadi ciri orang yang sudah sampai tingkat torekat itu, dia nggak mau duduk di meja, di kursi. Kenapa? Karena kalau duduk di kursi kan capek, mual kuat. Duduk lama mual kuat, nyeri cangkeng. Ya, biasanya begitu sambil tidur. Terus yang keempat, ciri ahli torekat, ya, sufi ahli torekat yang sudah mencapai tingkat waliullah itu wakasrotil auradi kasaumi sholah gitu. Dan orang tersebut akan memperbanyak wirid-wirid. Jadi nggak lepas dari tasbih atau tangannya begini. Kalau dia diam, kecuali kalau ada tamu ngobrol boleh, ya, berhenti gitu. Tapi di luar itu dia selalu wirid, gitu. Ya, cirinya gitu, selalu wirid gitu, ya. Dan sering melakukan sholat sunat dan puasa sunat. Itu diantara cirinya, ya. Yang kelima, cirinya eta wahidmatin linasi, dan sebagian mereka itu berkhidmat kepada kepentingan umat, gitu, ya. Jadi ikhlas untuk memberikan kepentingan umat. Ini cirinya, gitu, ya. Bukan nyari duit dari umat, bukan, tapi memberi kepada umat dengan ikhlas, gitu, ya, gitu. Untuk agama, untuk umat, gitu. Bukan cari duit dari agama dan dari umat. Jangan dibalik. Kemudian ciri seorang sufi torekat yang waliullah itu wahamlil khatab. Dan ada orang yang pekerjaannya, yang selalu bekerja mencari kayu bakar. Ada waliullah yang seperti itu, ya. Litasodako bimuhasilim mutamawala gitu. Kemudian dari hasil dia usahanya itu, kemudian dia untuk sodako, ya, untuk disedekahkan kepada sesama umat, ya, untuk agama, untuk umat, untuk perjuangan agama, gitu. Jadi bukan minta-minta, bukan sini, minta, enggak, ya, tapi dia bekerja, berusaha untuk urusan dunia, gitu, ya. Untuk urusan dunia, tapi kepentingannya hasilnya untuk kepentingan agama dan umat, gitu, ya, gitu. Karena ini dijelaskan seperti itu, ya. Hamlil khatab, mencari kayu bakar, gitu, ya. Yang ketujuh, al waliyu hayu kasayfi fil ghamdi. Nah, para wali itu hidupnya seperti pedang yang tajam, fil ghamdi, berada di dalam sarung. Dia tidak akan pernah mencirikan. Nah, dalam hal keilmuan kewaliannya tidak akan pernah mencirikan. Gitu. Nggak ada waliullah mencirikan keilmuannya, pamer, anti bacok, kikituan di TV, itu aya. Itu bukan wali itu mah demo. Ya, nggak ada waliullah yang seperti itu, tidak ada, gitu, ya. Gitu. Jadi al waliyu hayu kasayfi fil ghamdi, gitu, ya. Nah, karena gini jamaah sekalian, orang-orang ahli tarekat yang sufi itu mereka akan betul-betul paham bahwa hakikat tanpa syariat itu batal, ya. Dan syariat tanpa hakikat itu kosong, ya. Sekarang kita telaah nih jemaah lebih dalam lagi, ya, seperti apa ukuran ibadah syariat dan ibadah tarekat. Saya ambil contohnya itu dari perkara ibadah sholat aja dulu,
ya. Ini yang dijelaskan bagaimana yang diajarkan sholat dalam kaidah torekat ku Syekh Abdul Qadir Jailani ya, dalam kitab Sirul Asrol. Hafidhu ala sholawati. Jadi dasarnya untuk mengambil keilmuan sholat itu dari Quran, firman Allah, hafidhu ala sholawati gitu. Peliharalah semua sholatmu. Jadi memang Allah yang perintahkan untuk memelihara sholat. Ya. Wa sholatil wusta. Nah ini mengenai sholat wusta ini banyak pemahaman di kalangan ulama. Karena wusta itu artinya tengah. Dalam kaidah bahasa Arab tuh. Wusta itu artinya di tengah-tengah. Ada ulama yang mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar. Karena adanya di tengah. Maghrib, duhur, asar, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, karena ini asar di tengah-tengah jadi dibilangnya wusta. Ya. Ini ulama-ulama para ahli fikih menerjemahkan wusta itu dengan sholat asar. Ya. Nah, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani beda lagi. Gitu. Mengambil pemahaman firman Allah wusta ini dalam kitabnya ya Sirul Asror ini, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengatakan wusta itu adalah hati. Salatnya hati kita. Karena yang selama ini secara syariat, secara fikih yang kita kerjakan adalah salat dohir. Ruku, sujud, takbiratul ikhram, kalamullah, Fatihah itu semua sholat dohir, ya dalam kaidah fikih yang berkaitan dengan kaidah fikih pasti itu kaitannya dengan dohir, ya maka mencerna memahami kalimat wusta dalam firman Allah itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengatakan hati wusta itu. Jadi selain dohir hati kita juga harus ikut disolatkan, gitu, ya. Dalilnya dari mana Syekh Abdul Qadir Jailani? Dari firman Allah juga, dari Quran Al-Baqarah 238 ya, yang diambil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa qumu lillahi qanitin. Ya, ini punten mata saya udah agak-agak berair. Wa kumulillahi qanitin ya maksudnya, dan kumu itu artinya berdirilah, ini amar ya, perintah untuk berdiri lillahi kepada Allah dalam salatmu. Qanitin ini maksudnya khusyuk ya. Nah perkara khusyuk itu adanya di mana? Di hati gitu. Jadi dalam rangka menerjemahkan firman Allah ini Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan wusta itu adalah hati. Karena tempatnya khusyuk adalah di hati gitu. Ya. Gitu jamaah. Kemudian dalam kitab Sirul Asrol juga Al-Fasrul Rabi'a Asyara pasal 14 fa amma sholatu syariati faqad ulimat biqaulihi ta'ala gitu. Maka salat syariat itu sesungguhnya diketahui. Ya, kewajibannya itu yang dimaksud diketahui ini ya itu kewajibannya ya biqaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala hafidhu ala sholawati gitu. Ini perintah Allah itu adalah kita harus menegakkan sholat wa sholatil wusta, dan kerjakanlah sholat wusta. Jadi Allah perintahkan sholat itu jangan hanya dohir, tapi juga hati kita gitu ya. Wal muradu min sholati syariati arkanul jawarihid dohiroti gitu. Dan maksud dari sholat syariat adalah rukun-rukun yang dikerjakan oleh dohir. Jawareh itu anggota tubuh yang ada di dohir kita gitu ya, lahiriah kita gitu. Nah ini masuknya dalam sholat syariat. Ya, sholat syariat itu yang termasuk dalam hukum fikih. Bil harokatil jisma niyati minal qiyami
wal qiraati uruku'i was-sujudi wal qu'udi was-sauti wal alfati gitu ya. Jadi sholat syariat itu harus jelas gerakannya. Harus tumakninah dalam gerakannya ya. Baik mulai dari niat, berdiri, bacaan, ruku, sujud, lafal, suara gitu. Maksudnya makhorijul hurufnya gitu ya. Kecuali jadi makmum, enak jadi makmum mah yang penting gerakannya aja benar. Kan iya Pak Ruhyat sok iya ngedorong-dorong saya nanggung beban berat suruh jadi imam. Ya, tak iya bahaya ya jadi imam. Karena gerakan fisiknya harus benar, niatnya harus benar, berdirinya harus benar, bacaannya harus benar, rukunya harus benar ya. Sujudnya, duduknya, bahkan lafalnya harus benar. Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Walizalika ja'al fadlul jam'u yakni, ini sesuai dengan ungkapan ya. Ungkapan menggabungkan keutamaan yang difirmankan ku Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala hafidhu ala sholawati. Peliharalah semua sholatmu. Artinya semua sholatmu itu dari mulai yang tadi. Dari mulai niat sampai salam dan setiap waktu. Minimal wajib. Harus dipelihara. Gitu. Ya. Ini perintah Allah. Nah itu secara... Kalau sudah kita bisa memelihara itu, baru dapat sholat syariat. Ya, baru dapat sholat syariat. Wustoknya belum dapat. Wustoknya belum dapat jemaah. Ya, kita sholat tumakninah itu baru dapat syariatnya. Wustoknya belum dapat. Ya. Kemudian, kalau sholat syariat itu ada waktu. Ya, ada waktu. Inna sholata kanat mu'minina ya kitaban mauqutan. Jadi sholat itu harus ada waktu. Duhur jam berapa, subuh jam berapa, nggak boleh kelewat, nggak boleh kurang. Ya, harus ada waktu. Nah, sholat wusta tidak ada waktu, jemaah. Sholat hati tidak ada waktu, jangan salah. Ya. Jadi yang dimaksud sholat wusta itu sholat yang tidak ada batas ruang dan waktu. Ada yang berpendapat yang dimaksud dengan sholat wusta itu adalah sholatnya orang-orang ahli tarekat. Nah ini cirinya. Ya. Jadi dia kapanpun dia, dimanapun dia selalu sholat. Hatinya itu selalu sholat. Kenapa selalu sholat? Supaya selalu ingat kepada Allah. Ya, gitu. Wa qala Nabi SAW, inna quluba bani adama kullaha baina isbaini min asabi'i rahmani gitu. Sungguh hati-hatinya Bani Adam itu berada di antara dua jarinya Ar-Rahman. Jadi jamaah, kata Rasulullah, hati kita itu sesungguhnya ada di antara dua jarinya sifat Ar-Rahmannya Allah. Bukan zatnya Allah ya. Jangan salah paham. Bukan zatnya Allah. Jarinya Allah begini kita ada di tengah, enggak. Tapi yang dimaksud di sini adalah sifat Ar-Rahmannya Allah. Jadi ketika hati kita itu sholat kepada Allah, maka hati kita itu akan didampingi oleh sifat Ar-Rahmannya Allah. Kalau udah gitu doa ijabah mual. Ijabah. Jadi jangan pernah salah jamaah, jangan pernah suudon ke Allah. Aing geus capek-capek ungkat ruku sujud, doa tara diijabah. Heuda hate nanti salat. Ya. Hatinya tidak ikut salat. Suudon we ka Allah. Tambah dosa gitu. Ya. Itu jemaah. Karena enggak ada di antara sifat rahmannya Allah. Gitu. Faman sa'a aqama wa man sa'a azago gitu. Maka siapa yang menginginkan
hatinya itu lurus, pasti Allah tetapkan. Jadi kita juga untuk bisa hati kita ini sholat wusta ya, hati kita ini disolatkan, kita harus punya keinginan, harus punya niat. Dibarengi dengan doa, ya Allah, minta kepada Allah ya muqallibal qulub supaya hati kita itu ditetapkan selalu sholat kepada Allah. Ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Ya. Jadi kalau kita minta jamaah, insya Allah ku Allah diijabah supaya hati kita itu selalu sholat pada Allah. Nah kemudian wa man syaa arago gitu. Tapi ketika ada orang yang menginginkan dia sesat, Allah akan jadikan dia menyimpang hidupnya. Gitu. Ya. Jadi jangan ada tuh orang kadang-kadang kalau saya lihat di pelawak-pelawak apa suka salah ngomongnya suka sembarangan. Ini mah biasa, saya mah mabok biasa apa gimana gitu ya. Maksiat biasa. Tah Allah jadikan tah. Itu yang bahaya. Ketika Allah jadikan dia memang dia akan sampai mati dia akan jadi ahli maksiat. Jadi jangan pernah ada keluar ucapan dari mulut kita bangga dengan sifat kemaksiatan. Karena kalau Allah jadikan sampai mati kita akan jadi ahli maksiat. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Ya. Gitu jemaah. Kemudian hal pokok dalam sholat syariat, Syekh Abdul Qadir Jalani menjelaskan sholat syariat itu ditetapkan waktunya sehari 5 waktu. Ya. Sholat syariat itu disunahkan berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kemudian sholat syariat itu bagi makmum harus mengikuti gerakan imam. Dan harus menghadap ke kiblat. Nah sekarang ada pertanyaan jemaah ke saya. Kang Haji kumaha upami kiblat anu di miring-miringkeun. Ya. Di padom apa istilahnya? Di padom. Hah? Di padom. Ya. Saya mau tanya ini. Lebar Ka'bah itu berapa? Lebar Ka'bah berapa kali berapa? Ada 90 meter? Kurang lebih. Ya. Lebar Ka'bah nih. Terus Masjid Istiqlal lebarnya berapa meter? Ka'bah kan segi 4 sama rata itu. Ya. Dari arah manapun sama lebarnya. 4 persegi sama sisi. Kemudian ada orang yang membangun masjid, lebarnya itu 200 meter. Kelewat nggak ke arah Ka'bah? Hah? Kelewat. Ini Ka'bah. Ka'bah nih. Kan kalau di Padom harus sampai ke sini. Arah barat harus sampai ke sini. Kalau ini masjid lebarnya 200 meter. Lolos nggak? Lolos kan? Makanya hadis yang berkaitan dengan kiblat itu bainal masyriq wal maghrib. Gitu. Ya. Jadi tidak ada perintah harus menghadap Ka'bah. Iya, Rasulullah perintahkan harus menghadap Ka'bah. Apakah dalam perintah itu ada kalimat tegak lurus ke Ka'bah? Enggak ada. Bainal masyriq wal maghrib. Arahnya ke barat. Nah, atau misalnya masjidnya dibikin melengkung. Kayak Masjidil Haram kan semua ke arah Ka'bah. Gitu jemaah, ya. Tapi terserah, saya tidak menutup kemungkinan orang-orang yang punya ilmu lain, mangga. Ke Ka'bah? Iya, barat. Yang nggak boleh itu kalau menyimpang ke timur, ke selatan, ke utara, gitu. Ya,
Karena kalau pakai dalil apapun, buktinya gini aja lah. Mekah itu kurang di mana banyaknya ulama. Nabawi kurang di mana banyaknya ulama. Pendirian Masjid Istiqlal gitu banyaknya ulama. Tapi nggak pernah tuh dirubah-rubah tuh. Ka'bah kiblat dibelok-belokin enggak. Apa itu ulamanya Barodo di nama Salah Padom? Apa nggak punya teknologi? Punya. Gitu. Tapi berdasarkan dalilnya memang tidak diharuskan lurus sampai ke Ka'bah. Artinya presisi, tidak ada kalimat presisi, tapi arah. Kalau kita nembak presisi harus tepat. Tapi kalau arah kan nggak usah harus tepat. Yang penting mah ke barat, gitu. Ya. Kasihan nanti akhirnya masjidnya dirobah-robah kan biaya lagi. Ya. Kemudian jemaah sekalian, hal pokok dalam sholat torekat itu, nah ini yang berkaitan dengan sholat wusta, ya sholat wusta atau yang digunakan oleh para ahli torekat, ya ahli sufi yang sudah bertorekat, mereka itu sholatnya terus menerus selama hidup, jadi nggak ada waktu, tidak berpatokan sholat dengan 5 waktu, enggak, tapi setiap waktu, ya. Masjidnya adalah hatinya. Jadi tempat dia ibadahnya itu hatinya. Jadi hatinya itu nggak pernah ada bayangan pengen punya rumah mewah, pengen punya ini. Ya, hatinya itu adalah masjid. Kemudian jamaahnya adalah kesibukan. Jadi jamaahnya hatinya itu menyibukkan diri untuk mengingat Allah. Gitu. Jadi zikir la ilaha illallah Allahu ahad misalnya. Ya. Terus imamnya itu selalu rindu kepada Allah. Nah, kiblatnya dalam sholat wusta itu kiblatnya itu ke arah Allah, gitu. Ya, arah Allahu Ahad. Allahu Ahad itu maksudnya gini. Kalau wahid masih ada kemungkinan isnain. Kalau ahad enggak. Al-wahidu ahad, satu-satunya. Kalau wahid masih ada kemungkinan. Abdurrahman Wahid masih bisa punya adik, punya kakak. Isnain salasa misalnya, ya. Gitu. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi itu, ya. Waduh. Ini hurufnya gundul ya. Al-anbiya'u wal auliya'u yusalluna fi quburihim kama yusalluna fi bayutihim, gitu ya. Jadi para nabi dan para aulia itu, para kekasih Allah, ya, mereka itu di dalam kuburnya itu sholat seperti mereka sholat di rumah mereka. Itu jemaah. Jadi para nabi, para aulia itu di dalam kuburnya sholat, gitu. Karena apa? Karena di rumahnya mereka membiasakan untuk sholat sunnah. Sering dilakukan sholat sunnah di rumah, gitu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kriteria orang dalam pandangan hakikat nih. Wa haqiqatun lawusu luhu lil maksidi wa musyahidun Nurotajali bin Anjala, gitu ya. Hakikat itu sampainya orang sampai pada disiplin spiritual. Jadi orang yang udah disiplin, ya, yang benar-benar disiplin dalam hal ibadah, tujuannya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, ya, itu adalah cara ibadahnya orang hakikatnya orang ibadah, gitu ya. Jadi yang dimaksud hakikatnya ibadah itu harus punya maksud dan tujuan untuk mengenal Allah, ma'rifatullah, ya. Wa tazu'ata anhu dulumatun kayam kana litariqatin fi qalbihi antazula, gitu. Nah,
ketika dia berada di dalam kegelapan, maka kegelapan itu akan hilang dan tarekat pun akan mendiami hatinya dia. Gitu. Ya. Gitu jemaah. Jadi ketika kita membiasakan melatih diri untuk selalu ibadah itu tujuannya adalah mengenal Allah, ma'rifatullah, maka nggak akan ada gelap di dalam hati kita. Gitu. Ya. Maka akan mudah diri kita untuk mencapai tingkat tarekat. Gitu. Ya. Maka hakikatnya sholat itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, Rasul amri islamu wa amuduhus sholatu gitu. Induk dari segala urusan di dalam Islam, tiangnya adalah sholat. Jadi semua urusan di dalam Islam, tiangnya adalah sholat gitu. Jadi harus benar sholatnya dan banyak. Jangan cuma 5 waktu. Jadi kalau kita mau jadi ahli tasawuf ya, terus ahli tarekat naik ke jadi waliullah ya. Tingkat tertingginya waliullah harus mau banyak sholat. Tapi harus benar syariatnya gitu. Ya. Gitu jemaah. Minimal gini, minimal yang 12 waktu sholat sunat. Ya. Sholat fajri, kemudian 2 rakaat ba'da qobliyah, ba'da duhur, kemudian sebelum asar. Ya. Sunah-sunah itu minimal harus kita lakukan itu. Yati ala nasi zamanun yusoluna wala yusoluna gitu. Nah, bahkan Rasulullah SAW itu sendiri mengingatkan akan datang satu zaman di mana para manusianya itu melakukan sholat padahal mereka tidak sholat. Nah ini, nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang sholat tapi tidak dinilai sholat ku Rasulullah SAW. Gitu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, selain sholat itu ada yang dipentingkan oleh ahli tarekat adalah sholawat. Ya. Jadi ku ahli tarekat itu disamakan derajat sholat dengan derajat sholawat. Kenapa? Karena secara bahasa, secara lughah itu sholah dan sholawat itu sama dan punya hubungan yang kuat. Ya. Coba kita lihat. Asli kata sholat itu akar katanya apa? Sholat akar katanya apa? Sholat akar katanya apa? Solu. Sholat ya, solu. Solu itu kalau dalam kamus Arabi artinya doa dan istighfar. Itu. Nah, kata sholawat akar katanya apa? Coba lihat di kamus. Solu juga. Gitu. Jadi antara sholawat dengan sholat itu sama. Maka di dalam sholat itu yang tidak baca sholawat batal. Khususnya dina tahiyat akhir. Gitu. Ya. Iya. Gitu. Ya. Gitu jemaah. Jadi kalimat sholawat dibuka dengan solu, kalimat sholat dibuka dengan solu, ya. Coba kalimat sholawat dibuka dengan solu, contohnya gimana? Solu ala sayyidina Muhammad. Kalimat sholat, perintah sholat dibukanya juga dengan solu. Solu kama ra'aitumu usolli. Ya kan? Jadi sama kedudukan sholat dengan sholawat gitu.
Ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Gitu jamaah. Jadi manfaat sholat dan sholawat itu bagi ahli-ahli torekat dan orang sufi itu, apalagi para wali, ya, itu sama-sama ibadah yang diutamakan. Gitu. Ya, sama-sama ibadah yang diutamakan gitu. Ya. Gitu jamaah. Masih panjang tapi kita terusin pertemuan berikut lah. Pertemuan berikut kita kaji mengenai ibadah-ibadahnya orang-orang ahli torekat. Ada itu, ya, haji torekat seperti apa, gitu. Ada, jangan salah jamaah. Banyak orang yang pergi haji atau ibadah umroh cuma untuk tujuan supaya bisa berdoa minta kepada Allah secara instan. Yang umroh nih terutama. Saya nih supaya menang jodoh nugelis umroh. Supaya menang dunia umroh. Yang dituju apa di sana? Multazam. Ya, nanti pertemuan berikutlah kita buka. Kita kupas satu persatu. Supaya tidak mubazir, ongkos mahalnya. Ongkos haji ayeuna teh 100 juta loh, jangan salah. Tapi pulang teu meunang nanaon gitu, ya. Haji. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyantu.